Halo semuanya. Nah, kalau kali ini bisa nih bilang jumpa lagi karena ya kemarin sudah ketemu ya, sekarang kita ketemu lagi. Semoga nggak bosen ya ngelihat muka dia lagi di channel ini. Yo, akhirnya bisa minimal seminggu sekali ya. Ih. Semoga istiqomah terus Amin. menerus minimal seminggu sekali. Amin. Amin. Nah, lanjut ngapain nih, Bung? Nah, sebelumnya gimana Prof hari ini? Tadi keluar rumah kan ya? Oh iya, ada ini Ah, keluar ah. rumah ya kembali lagi rutinitas kegiatan yang ngajar ya begitulah adanya. Hmm. Nah, Om Masih juga pakai sama ya? masker nggak kalau keluar? Om juga sama kan keluar ya? Oh iya, sama, sama. Sama ya. Keluar rumah juga nih hari ini. Ini aja Nah, baru pulang. tadi kalau ditanya di masker enggak. Tapi kebiasaan protokol yang lainnya pakai bawa hand sanitizer bawa tuh gitu. Jadi kalau itu ke bawah. Tapi kalau masker kayak males gitu. Wah, ganggu ini ya, ganggu hidung ya. Iya, gak enak gitu. Apalagi Ya, udah berat gitu. pakai kacamata. Oh, waduh. Iya, betul. Berembun ya. Berembun, bener. Iya, iya. Hmm. Terus waktu keluar-keluar gitu, keluar rumah ya, bukan keluar-keluar yang lain ya. Iya Itu keluar rumah. masih scan-scan. Kalau dulu tuh masih ada yang ingat nggak ya, ada aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Oh iya, oh iya. Peduli Lindungi tiba-tiba hilang ya di aplikasi Hilang. mana? Kok nggak ada? Ternyata ganti jadi Satu Sehat. Terus pas klik Satu Sehat tuh langsung harus login. Tidak, karena kamu login lagi, aku akan uninstall. Kacau. Padahal dulu itu aplikasi yang ya tiap kali masuk ruangan, masuk mall atau masuk tempat yang umum itu harus Hmm, dibuka dulu ya. Sekarang kayak orang udah lupa gitu kan ya. iya itu ya itu sekarang udah nggak ada scan-scanan rasanya. Tapi nggak tahu sih kalau di mall saya udah lama nggak ke mall. Nggak. Asli belum Kalau ke mall event lagi. masih lah, Kenapa? event-event Event masih. ini Nah kan. di event juga nggak ada tuh ya nggak ada scan-scanan lagi. Dan ada scan-scan kan. Nggak ada. Hmm. Nggak ada. Apalagi kayaknya baru baru kemarin apa baru 2 hari yang lalu ya semenjak video ini dibuat. WHO mencabut ini ya status darurat ya. Dengar Iya nggak beritanya? udah jadi status pandeminya Ah, itu udah dicabut. Berarti kan udah officially secara dunia tidak lagi pandemi tapi katanya masih endemi. Jadi sesuai dengan wilayah mengecil lah radiusnya gitu. mhm. Tuh, nah itu berarti ya kebiasaan-kebiasaan sebelum pandemi mulai lagi nih ya. Heeh, betul. Hmm. Kembali lagi ke normal makanya mungkin istilahnya new normal tuh ya begitu kali ya. Ah, Atau new renormal ya. normal, Renormal kali ya apa renovasi. gimana ya? Waduh, bingung juga ya istilahnya Iya, apa ya. soalnya Tapi kemarin yang pas jelas, kita lockdown atau ini disebutnya new normal. Terus sekarang iya. udah Sekarang kembali apa? lagi nggak ada begitu gimana dong? New normal, sebelum new normal lah, bingung lah. Heeh. Paling kalau ikutan ini mah newborn normal. Nah, kayak high school di SD. Hmm. Hmm. Nah, kembali lagi ke ini ya, ke kebiasaan awal-awal rutinitas. Nah, Proparu kan juga sebelum di Perfituberan pasti ada kegiatan-kegiatan di luar kan ya. Betul, betul. Nah, sekarang aja untuk bikin konten aja waktunya sangat-sangat terbatas. Waduh, sampai Nah, kita reschedule terus. Ngakak. Benar, benar, benar. ya Kerasa dulu banget. ya, dulu tuh ini balik lagi kita jadi ngebahas kita yang dulu ya. Kayaknya senang banget kita nih bernostalgia masa lalu ya. Iya, ya gimana ya? Biasanya orang-orang tua tuh lihatnya nostalgianya begitu. Melihatnya masa lalu terus. Tapi ya benar, waktu dulu waktu masa-masanya pandemi itu kita live stream bisa dibilang hampir tiap hari ya. Waduh, Hampir tiap hari. hampir tiap hari, apalagi si Bunga tuh tiap Wah, malam benar. jelang pagi ya kan. Sampai Mulai pagi dari jadi kenek jam 2, jam 11 ya kan, jadi jam 2 pagi, supir. jam 11 malam ya live streaming jadi supir truk ya. Betul, jadi supir. Sekarang boro-boro ya live streaming tiap hari kayaknya waktunya tuh susah banget gitu. Betul. Dan ya Om sih yakin ya kayak
banyak banget VTuber-VTuber lain juga yang terutama yang tidak terikat kontrak, banyak yang mengalami hal yang sama. Mm-mm. Tuh. Jadi waktu untuk membuat konten atau waktu untuk live streaming tuh jauh berkurang gitu. Karena ya tadi harus ada harus membagi waktu dengan aktivitas yang sebelum pandemi gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, Prof Haru ngalamin ya? Oh iya, sangat-sangat. Hmm. Sekarang Hmm. apalagi sekarang udah offline, wah itu udah memang sih ada pasti kebiasaan yang selama pandemi itu ada ya kayak WFH itu ada dan online teaching tuh sekarang masih diadopsi sekarang justru malah terbiasa ada yang WFH, ada yang WFO gitu. Kalau ngajar saya jadinya online juga ada, offline juga ada. Jadi malah double tuh. Dua dua metode jadinya hybrid gitu. Jadi nggak kalah kayak VTuber hybrid. Ngajar juga hybrid. Hybrid. Online ya offline, iya. Aduh, enak ya masih ada WFH ya. Waduh. Iya, ngajar juga WFH gara-gara ini. Jadi maksudnya ya udah kalian nggak usah ke kelas nih. Ini apa namanya tuh? Ini tugasnya begini gitu kan. Nanti minggu depan kita bahas gitu. Bisa begitu sih. Ada. Bahkan Jadi seminar, webinar tuh masih ada loh. Saya juga suka masih ada masih yang sering ngisi online ya? webinar. Iya masih. Karena Hmm. lebih mudah, murah dan nggak usah modalin izin tempat, izin apa gitu kan. Nggak Aman. perlu sewa tempat, nggak perlu konsumsi, ya kan, nggak Betul, perlu konsumsinya ongkos. digital. Yoi. Jadi paling mudah dan murah itu online gitu. Menjangkau nasional malah gitu. Ya, oh iya bener juga ya, nggak Iya, terbatas sama jarak ya. betul. Ya, ya, ya. Hmm. Nah, terus dari Prof sendiri nih, Ya. ngerasain nggak sih ini penonton Haru Komplek ya bukannya nambah malah berkurang? Waduh, jangankan penontonnya, subscribernya aja minus. Minus. Aduh, 3.005 kalau nggak salah. Terakhir ingat tuh. Tertinggi 3.005 ya. Iya, Sekarang sekarang nyentuh 2.950. 2950 sampai dicabut AdSense-nya, guys. Dihukum sama YouTube setahun nggak konten. Nah, gitu. Nah, itu penontonnya tuh berkurang gitu pasti ya. Hmm. Dan karena dulu juga sebetulnya nggak banyak-banyak juga sih kalau kita nonton kan paling banyak ya 20-30 gitu kan. Paling rata-ratanya 5 sampai 10 orang gitu. Nah, Hmm. VOD-nya kan jadi jarang karena emang ya udah ikutan metanya dulu kan live streaming gitu. Padahal dulunya kan sebelumnya kan emang record ya. Cuman Hmm. makanya sekarang makanya saya bilang back to basic gitu, kembali ke dasar, kembali ke dulu di mana kita main record. Jadi ya udah jadi ya udahlah kita record lagi dan ya kembali lagi kita sebetulnya nggak kembali banget cuman ya kayak kalau main game itu istilahnya tuh kayak apa ya reborn gitu kayak udah level max nih. Tapi Hmm. kita nggak level max, cuman emang level udah 3.000 ini, jadi tiba Ya, ya. seolah kayak kembali lagi ke awal gitu. Jadi ada Hmm. privilege sedikit gitu di mana mereka ada yang masih ada notif, masih ada yang nonton, masih ada yang ngikutin. Makanya views-nya tuh ada 100 lah gitu. Nah, itu kan bagi sebagian orang kan mungkin 100 tuh belum tentu ada gitu loh. Bagi Oh yang iya. bener-bener baru kan kita masih channelnya masih ada gitu. Meskipun emang ya itu lagi risetnya di situ gitu. Tapi ada sedikit lah buff dikit gitu. Hmm. Gitu. Kerasa Dengar banget, kata kerasa banget. reset jadi keinget ini ya, keinget teori The Great Reset. Waduh. Waduh. Iya, The Great Reset kan itu benar-benar menyeluruh ya gitu. Ini dan ternyata tidak tidak terkecuali justru VTuber juga kena gitu skena VTuber ini. Ada ini ya, ada pandangan ke arah sana ya. Hmm, Hmm. Great Reset. Nah, menurut Prof Haru nih, tadi kan kita udah bahas banyak VTuber yang balik lagi ke aktivitas semula, terus juga penontonnya pun juga balik lagi ke aktivitas semula, jadi jarang nontonin VTubernya. Ya, Selain itu ya, eh, apakah perkembangan VTuber tuh bakal benar-benar terancam nggak sih setelah pandemi usai? terancam gitu. Kata-kata terancam tuh kadang ya gimana ya, rada sedikit lumayan menegangkan gitu ya, ternyata terancam gitu. Tapi itu adalah lebih ke sinyal gitu, di mana emang terancamnya kan pada akhirnya kan kalau secara analisa SWOT kan di threat ya, mana Ya, ancamannya apa nih gitu kan. Jadi emang ancaman itu kan potensi-potensi yang jelek yang merugikan, potensi merugikan kita tuh kedepannya gimana gitu. Dan saya kira banyak hal yang memang beberapa poin yang memang bakal mengancam kita gitu. Yang pertama memang
ya tadi yang pertama kita sudah mulai kesulitan untuk, dari segi VTuber-nya juga untuk membuat konten pun mulai kesulitan itu untuk mulai membuat konten lagi ya gitu ya, secara secara konten kreatornya gitu. Mungkin bagi sebagian orang VTubernya yang memang secara mereka full timer streamer gitu ya, atau memang mungkin half time streamer, itu masih bisa lah untuk streamer gitu. Tapi kalau emang mereka udah sibuk sekolah, sibuk kerja, sibuk kuliah, ya itu gimana lagi gitu ya, kesulitan ditambah emang itu lebih income-nya lebih jelas gitu ya, income jelas dan karirnya jelas gitu kan. Jadi kan lumayan gitu. Tapi bagi sebagian yang freelance itu VTuber barangkali menjadi hal yang baik gitu. Tapi kan mungkin lebih banyak yang ya kembali lagi pernah dulu kita bahas tentang 80-20 gitu. Pareto di mana hanya 80% itu hanya mendapatkan 20% dari atensi, income, engagement, reachable dan sebagainya gitu. Dan yang 20% populasi itu mendapatkan 80% reach, engagement bahkan termasuk donasi gitu kan. Nah, jadi kan cuma sedikit gitu. Nah, makanya orang-orang yang 20% mungkin tetap bertahan di skena VTuber. Sedangkan yang 80%-nya yang banyaknya itu mungkin ya pada mundur atau tetap struggle atau emang memaksakan. Nah, salah satunya kita. Gitu. Jadi emang dari VTubernya aja udah kerasa gitu. Ancamannya adalah dirinya sendiri. Masih mau nggak jadi VTuber? Masih mau nggak ngonten gitu. Dan saya adalah menolak menolak graduate dalam tanda kutip gitu. Menolak Karena graduate. memang ya graduate emang dibudayakan bagi para agensi peragensian lah gitu dan mengambil saduran budaya serapan dari menyerap dari budaya idol di Jepang gitu ya. Jadi kan ada istilah graduate gitu. Padahal kalau indie mah ya itu IP kamu kalem gitu. Nah, itu nanti kita bahas lebih khusus ya, beda lagi gitu ya. Karena kebetulan Ada lagi rame-rame topik-topiknya. itu sekarang tuh malah ya tadi jangankan rame-rame ya, dari dulu juga kan ada istilah graduate dan indie graduate padahal mah ngapain gitu. Kayak gitu. Itu yang pertama tuh ya yang bagian dari VTubernya gitu ya. Jadi lumayan kehilangan waktu lah untuk konten gitu ya. Nah sekarang penontonnya juga kan sama. Kan yang nonton juga para remaja, para dewasa awal, dewasa tengah gitu ya. Dimana mereka juga hiburannya udah tidak lagi secara online gitu. Mungkin masih online karena memang apa ya tadi kan budaya teknologi gitu ya di HP hiburan tuh masih gitu. Apalagi kan sekarang kan ada TikToknya lebih masif, Reels dan sebagainya. Belum lagi di Netflix kembali lagi hidup dan sebagainya gitu ya. Jadi emang semua platform-platform digital tuh masih gitu makin masif. Tapi memang hiburan offline tetap ditunggu-tunggu gitu karena emang pengennya offline gitu ya. Kangen gitu. Makanya buktinya kan kemarin kan minggu lalu kalau nggak salah tuh tiket Coldplay aja kan habis, boy. Habis ya. Habis. Itu per hari itu juga udah habis gitu ya, sold out, bahkan ada yang full book gitu kan. Bahkan yang ultimate experience yang 11 juta pun kan luar biasa ya. Well juga ya. Iya, itu mah sold out total gitu. Meskipun emang ya ada isu kemarin tadi banget tentang percaloannya ya sampai adanya 60 juta itu. Wow, itu seharga Nmax ya. Mengerikan gitu. Itu bukti di mana orang-orang juga hiburannya sudah ke offline gitu. Tak terkecuali sektor di skena di Jepangan atau VTuber di mana mereka sudah kangen terhadap event di Jepangan offline gitu ya. Jadinya orang-orang tuh ingin turun lagi kembali lagi begitu untuk menjadi ya aktivis di Jepangan secara offline gitu. Karena kan masih ada irisan ya VTuber dengan aktivis di Jepangan karena memang ada irisan-irisan tentang peranimean dan sebagainya lah, ilustrasian dan sebagainya gitu. Jadi emang secara khususnya mereka tetap pengen event offline gitu ya, pengen nonton konser atau pengen apa namanya itu di offline event. Secara umumnya ya tadi konser Coldplay, konser band-band nasional dan sebagainya gitu. Itu kan itu aja dari VTuber dan penontonnya pun sama-sama terancam gitu kan. Terancam dan untuk nonton dan bikin konten sekalipun gitu. Gitu sih, Bung. Oke deh. Nah, ini ya mungkin mewakili teman-teman yang lagi nonton yang kebetulan punya ide atau mungkin ada rencana buat debut sebagai VTuber atau mungkin join agensi untuk menjadi VTuber. Kira-kira masih relevan nggak ya untuk memulai karir di per-VTuberan ini di tahun 2023? Oh, wow, bahas relevan ya. Kalau relevan secara konten sih ya pada akhirnya sesuai pasar ya. Tapi pas bagian apa ya, memulai karir sebagai VTuber, hmm,
Sebetulnya gimana ya? Ya jadi gini, pada Hmm. akhirnya apa ya, YouTuber aja kan 10 tahun yang lalu kan mungkin biasa aja ya, YouTuber tuh apa dan ngapain, paling ya udah dokumentasi ke YouTube gitu. Bahkan kan kita juga mungkin 2013 sampai 2015 bagi sebagian orang yang memang privilege internetnya aman, ya mereka kan berakses internetnya ya lumayan gitu ya, jadinya bisa mengakses YouTube dengan mudah, hiburannya kan di situ. Tapi kan yang lainnya mungkin masih offline ya. Baru mungkin 2016 ke atas mulai terbiasa YouTube dan sebagainya gitu ya. Dari zaman-zaman YouTube kan masih masih kotak gitu kan, belum belum gimana ya, belum ya UI-nya itu Ya, ya, UI ya. UX itu biasa gitu, Lumayan heeh. zaman Pas dulu udah banget ada gitu. perubahan itu, yang itu baru kayaknya udah masif gitu, udah masif banget. Nah, jadi selama 10 tahun terakhir bahkan YouTuber kan makin banyak gitu ya, bahkan dari berbagai niche, berbagai segmen itu dibahas. Nah, termasuk di VTuber juga. VTuber kan yang saya ingat juga di 2016 sudah ada, mungkin di Indonesianya yang saya ketahui itu 2019 ya, saya pribadi tuh baru mulai ngakses 18 19 tapi belum tertarik gitu kan, udah dan sebagainya. Nah, anggap saja gitu ya, kalau memang polanya mirip dengan YouTuber dari 2010-an, 2012-an tuh udah ada dan sekarang sampai sekarang anggap saja puluhan apa ya, 10 atau belasan tahun gitu ya. Kan tetap YouTubernya ada, si apa, profesinya gitu atau si kegiatannya. Para aktivis YouTube-nya itu kan masih ada gitu. Nah, sama halnya dengan VTubernya. Jadi kalau misalkan baikkah zaman sekarang gitu ya, pasca pandemi menjadi VTuber itu baik, itu saya kira akan tetap relevan, tetap bisa memulai karir menjadi VTuber. Nah, untuk sebagai bentuk format kontennya baik baik live streaming maupun VOD, bahkan vertikal sekalipun, yaitu disesuaikan kembali ya, sesuai dengan target pasarnya memang dan kenikmatan kita juga secara konten. Misalkan live streamingnya enaknya live streaming gitu ya, ya berarti live streaming. Cuman ya tadi kembali lagi orang-orang spending watch time-nya sudah tidak lagi sebanyak pada saat pandemi yang mana emang semuanya WFH, semuanya kebanyakan di rumah gitu ya. Apa informasi hiburan digitalnya itu ya di digital gitu ya, hiburannya tuh. Offline-nya gimana? Nah, sekarang pun mungkin hybrid. Makanya saya kemarin nyinggung digital kan, physical digital. Siapa yang bisa mengikuti physical yang mendigital, bahkan yang mendigital lalu memfisikal gitu ya, baru mungkin dia bisa relevan gitu, Bung. Jadi memang benar-benar apa namanya tuh, masih bisa, tapi mungkin ya tadi jalur live streaming masih PR karena penontonnya gak semua orang bisa akses gitu ya, spend watch time-nya makin rendah. Kalau secara VOD mungkin ya kembali lagi ke back to basic, mungkin zaman dulu gitu ya seperti tahun 2018-an masih bisa, dan bahkan mungkin sekarang karena penonton VTuber udah banyak dan emang sudah terbiasa dengan VTuber, bisa jadi lebih tetap persentasenya lebih jauh lebih baik daripada zaman sebelumnya, sebelum pandemi gitu ya. Apalagi yang vertikal. Nah, vertikal kan di-boosting Ya, oleh ya. platform itu sendiri. Platformnya ya. Karena memang ya antara trio platform ini kan pada gelut gitu kan, antara YouTube Short, Reels IG dan TikTok Short, TikTok vertikal ini mereka saling gontok-gontokan nih antar platform gitu ya, saling menarik massa dan sebagainya gitu. Makanya itu juga memang ada yang misalkan VTuber just only short content barangkali yang vertikal short gitu. Itu barangkali ya, barangkali akan lebih dicoba gitu. Anggap saja kayak seperti konten kreator yang misalkan bukan YouTuber ya, konten kreator IG gitu ya, tapi karakternya diwakili oleh persona gitu. Ya bisa aja kan misalkan bahasnya bahas digital marketing gitu. Justru kontennya sama tentang digital marketing, tentang self motivation atau mungkin sedang ya apapun itu misalkan. Tapi karakternya yang berbeda, personanya yang diwakili VTuber gitu, diwakili oleh suatu persona. Nah, jadi yang pembeda itu bukan kontennya tapi dirinya gitu. Gitu. Jadi dianya pakai anime gitu. Gitu loh. Nah, itu barangkali ke sana gitu ya, secara relevansinya gitu. Kalau bahas relevansi bentuk konten dan isi konten itu sendiri. Isi konten. Konten tuh isi ya, gimana? Isi-isi. Ya Ya, gitulah konten kurang sama lebih ya. itu sama sih harusnya. Ini harusnya Beda beda ya. aja. Cuman maksudnya dalam artian secara apa namanya tuh, informasi dalam pembuatan kontennya itu ya disesuaikan dengan masa pasar kembali ya pada akhirnya gitu. Jadi memang Hmm. relevan sih masih, dan justru ya tadi tidak mungkin menurun secara penontonnya gitu ya, secara live streaming ya terutama, tapi tidak akan hilang karena memang perkembangan zamannya maju gitu. Bahkan mungkin kalau teknologinya di Indonesia lebih banyak dan lebih mantap ya di bagian 3D, apa namanya itu, tracking 3D-nya, misalkan semua orang di home
di rumah masing-masing bisa nge-tracking badan sendiri gitu ya, kayak HoloLive gitu kan dan sebagainya, alat-alatnya ada. Dan indie pun ada yang ke situ, ya berarti kan barangkali, wah ini bagus nih kontennya sambil mereka joget tapi 3D ya kayak apa ya, kayak langsung aja gitu joget-jogetnya kelihatan 3D-nya gitu. Barangkali begitu gitu. Gitu sih, Om. Berarti masih relevan ya, tinggal ragam kontennya aja yang perlu menyesuaikan dengan kebiasaan barunya ya. Nah, kebiasaan baru orang nonton menikmati konten itu vertikal sekarang ya, scroll, video, scroll, Scroll, video. iya betul. Jadi consumer behavior-nya tuh ya emang mudah gitu kan. Hmm. Nontonnya vertikal di layar 5 inci, dunianya di situ. Nggak perlu kan kalau di horizontal kan kayak capek mungkin panjang apa gimana gitu pas pas scroll HP kan ya pada akhirnya kan prinsipnya kan scroll HP kan nge Facebook scroll enak Twitter mudah kan nah ini sama nih di vertical video ya sama digenggam gitu kan jadinya ya sangat mudah gitu tapi ya attentionnya makin sedikit tuh karena emang selama ini kan pendek terus kan videonya konten-kontennya kan pendek jadi orang-orang yang panjang kayak kita nih ini Oh. PR nih gitu sebetulnya. Tapi ya bagi yang Iya. memang orang-orang yang sambil dengerin podcast gitu ya, nah mungkin bisa jadi sambil kerja dan sebagainya sangat cocok juga gitu. Nggak sampai scrolling gitu kan karena sambil kerja apa gimana gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya nih di tahun 2023 ini mau mulai, ini baru ini eh, konteksnya baru mau mulai ya, bukan yang sudah terjun duluan ya. Baru mulai, baru tertarik untuk menjadi VTuber. Kalau tadi kata Prof Harum masih relevan. Nah, sekarang pertanyaannya lebih baik mulai sebagai indie atau langsung daftar ke agensi. Waduh, Nah, waduh. Nah, per minggu ini kan, per tahun ini gitu, per bulan iya ini iya tuh. ini konteksnya hanya untuk tahun ini ya Iya, 2023 ini ya. ya justru per bulan ini, per tahun ini, per minggu ini tuh agensinya lagi goyah nih secara umum. Waduh. Saya lihatnya begitu ya. Karena ya jangankan agensi, agensi kan ada alat, ada SDM, ada SDA gitu. Dalam artinya bukan alam ya, tapi sumber daya gitu ya, resource gitu. Ada Iya. sih ada gitu ya alat-alatnya. Alat-alat resource dan sebagainya. SDM-nya ada. Tapi ya gimana ya? Ya tadi kembali lagi apakah income-nya bisa memenuhi operasional aja minimal gitu kan bagaimana gitu ya. Itu agensi. Indie juga apalagi indie yang memang sendirian yang mana tidak ada siapapun yang menolongnya, membantunya gitu ya selain komunitasnya sendiri. Ya sebetulnya lumayan makin-makin sih sebetulnya lumayan cukup struggle gitu. Setidaknya kalau yang agensi, kalau VTuber yang baru debut, yang mau debut itu langsung masuk agensi, setidaknya kamu ada support system setidaknya. Ada misalkan kalaupun penontonnya sedikit kan tetap ditemenin sama manajernya yang ngobrol dan sebagainya minimal gitu dulu aja. Kalau nobar biar gak sendirian mabarnya main bareng bisa sama manajernya sama timnya dan sebagainya kan bisa banget gitu. Jadi orang-orang mulai ke sana gitu. Misalkan seperti itu. Tapi kan kalau indie tiba-tiba masuk tiba-tiba ya apa ya siapa lu gitu kan makanya tiba-tiba minta retweet untuk ini ya kan minta nge-DM lagi undangan kan ya gimana lagi dengan cara begitulah gitu dengan mereka-mereka ini untuk tetap apa ya relevan dengan skenanya gitu kan dengan dunianya gitu dunia VTubernya gitu kan makanya kalau misalkan dipilih gitu antara agensi dan indie tetap mungkin saya akan cenderung sarankan ke indie karena setidaknya indie Anda bisa belajar dulu gitu kalau emang beliau orang-orang ini yang mau debut memang belum punya pengalaman di VTuber atau streamingnya. Indie dulu aja nyobain gitu. Tapi apa karena kalau misalkan di agensi apa ya beratnya itu adalah di kontraknya. Anda harus patuh di bawah naungan perusahaan gitu. Anda kerja men. Sedangkan Anda masih coba-coba mentalnya. Kalau mental coba-coba jangan masuk ke agensi kecuali agensinya membuka intern VTuber. Membuka magang menjadi VTuber gitu. Nah, magang coba-coba misalkan selama 3 tahun lagi 3 bulan 6 bulan is okay. Nah, tapi kan perusahaan juga aneh gitu ketika agensi-agensi ini membuat karakter yang sebatas untuk magang gitu. Sedangkan satu karakternya aja udah modalannya jutaan-jutaan, berjuta-juta. Sedangkan ini buat magang 3 bulan beres hilang masa kan gitu. Apakah atau enggak satu karakter
dipakai banyak orang misalkan apa gimana kan gitu. Intern gitu misalkan, magang yang coba-coba kan nggak bisa coba-coba. Perusahaan kan pasti inginnya yang serius, yang beneran, yang meskipun emang mungkin nggak bisa full time, tapi kan bisa mengelola dirinya dan sebagainya gitu. Makanya tetap highly recommendednya adalah indie. Coba-coba aja dengan cara pribadi, emang dari HP ke, ya itu dimulai aja dari HP PNG dulu, tapi kontennya secara short, bisa aja begitu kayak jadinya kayak content creator yang seperti biasa, tapi diwakili karakter. Barangkali begitu. Dicoba indie, lalu emang udah mulai naik, misalkan mau nyobain VOD yang horizontal, bahkan live streaming sekalian kalau emang ada alatnya silahkan gitu. Karena memang secara percuanan akan lebih cepat mendapatkan secara live streaming karena kan pakai third party lewat Traktir, Saweria dan sebagainya. Tapi kalau misalkan belum lagi kalau masuk agensi kan ya tadi selain kontrak yang membuat cukup berat dalam artian cukup berat karena memang mereka belum siap mentalnya. Yang kedua adalah tadi ya Anda ada target gitu. Anda ada tim memang yang mendukung gitu. Tapi ya lu juga harus optimal, produktif juga gitu. Yang lain manajer produktif memanage, ilustratornya tim ilustratornya membuat ilustrasi dan sebagainya gitu. Jadi kan PR juga sebetulnya gitu. Jadi emang tetap meskipun zamannya berbeda, sudah tidak lagi ya bukan lagi pandemi, tapi pada akhirnya ini akan menjadi utama bagi yang baru banget gitu ya. Bagi yang baru banget untuk jadi VTuber karena emang sama motivasinya ingin jadi anime, ingin cuman iseng, apalagi cuman iseng ya. Ya itu modal aja udah iseng aja udah bermodal gitu kan, apalagi agensi cuman iseng-iseng doang ya kan PR juga Om kalau misalkan Ya, ya daftar betul. iseng gitu. Dan iseng kalau lanjut is okay. Tapi iseng ternyata nggak enak ternyata terus mundur aja. Ya mungkin kayak yang ini yang konten stereotype gitu yang Gen Z kerja, Gen X kerja gitu yang itu loh. Gen Y kerja gini yang itu yang zaman 80-an 90-an gitu. Sampai stereotipnya begitu kan orang-orang yang Gen Z ini kerjanya udahlah males aku butuh healing kan kayak gitu kan itu sampai disindir begitu kan gitu ya dibikin stereotip begitu kontennya ya karena berarti kan apalagi ini kontrak kan ini gak bisa main-main gitu pada akhirnya kalau emang ini coba dulu dengan indie begitu Om ya Belum lagi barangkali Om juga ya. juga kalau Hah? misalkan open Kenapa? recruitment emang mau yang coba-coba kan iya Iya, kan iya. Hmm. minimal Ya, mentalnya siap gitu sama betul, alat-alatnya mentalnya siap, terus juga udah ada pengalaman, ya kan pengalaman pengalaman di konten kreator juga kan jadi pertimbangan bagi agensi juga untuk menerima calon talent gitu kan. Pasti iya dilihat lah dari situ juga. betul 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 kan itu tuh Mhm. kerasa kan Om juga kan Nah, oke deh. Dari Prof Haru nih ya, ada Mhm. pesan-pesan gak ya buat teman-teman VTuber nih, terutama yang lagi struggling, apalagi yang lagi merasakan dampak pandemi usai ya, dan penontonnya mulai berkurang, terus juga ya waktu untuk kontennya berkurang, ya kan? Ada pesan nggak untuk mereka? Paling gini sih, kayak karena ya tadi ya sesuai dengan topik kali ini kan ancaman bagi para VTuber dan skenanya gitu kan. Yang mana memang menurunnya popularitas gitu ya setelah pandemi usai, ya lebih banyak lebih banyak terancamnya. Tapi poinnya adalah justru ketika kamu tahu ini terancam, poin-poinnya jelas, kamu sulit bekerja, sulit membuat konten, sulit live streaming lagi secara jadi VTuber. Kemudian secara penontonnya udah mulai sulit juga untuk apa namanya tuh untuk menonton VTuber yang live streaming terutama gitu. Itu kan sudah jelas gitu. Bahkan mungkin semoga gitu ya dengan bahasan kita begini tuh Anda tuh aware gitu bahwasanya dikasih tahu dengan cara oh ini ancamannya gini ya, Prof gitu. Justru ketika tahu ancamannya apa, Anda lakukan sebaliknya gitu. Minimal sebaliknya atau Anda bisa membuat strategi baru gitu. Satu ya tadi ya ancaman spending watch time yang PR. Yang kedua, Anda sendiri sebagai VTuber sulit mengelola waktunya karena banyak kerjaan yang lebih utama gitu. Kecuali kalau emang kalian full timer streaming gitu ya, full timer VTuber gitu. Itu wajar. Anda akan lebih fokus, tapi kan bagi sebagian orang lebih banyak kan yang memang ada lebih fokus ke pekerja, bahkan sekolah dulu dan sebagainya gitu. Yang ketiga ancamannya apa lagi? Ancamannya apa namanya tuh? Peminatnya menurun, bukan menurun tapi menontonnya yang menurun kan. Jadi tapi nyambung ke penontonnya menurun, tapi geser kepada apa? Kepada hiburan yang mereka membutuhkan hiburan offline. Nah, minimal tiga aja itu kan
spending watch time nurun, manajemen waktu konten sulit, hiburan offline lebih utama. 3 misalkan. Dari 3 ini aja kan ini ancaman nih. Nah, ini justru ancaman ini menjadikannya peluang. Justru ketika Hmm. tiga ini misalkan saran saran Hmm. saya misalkan kalau misalkan satu spending watch time-nya pendek, udah nggak bisa nonton lagi live streaming. Bagaimana menjawab spending watch time-nya minim? Ya dengan cara mereka nontonnya apa ya tadi kita belajar consumer behavior yang mana secara konten digital yang kita kan hidupnya di digital ya. Si Hmm. VTuber kan digital. Maka membuatlah konten yang bersifat VOD yang bisa di-record ulang apa nonton ulang atau lebih bagus lagi dengan konten yang short gitu ya yang memang mereka aktifnya di mana misalkan di TikTok lebih satu dua Reels yang ketiga YouTube Short gitu soalnya saya juga belum terbiasa dengan nonton YouTube Short sih tapi lebih terbiasa IG Reels baru TikTok baru Short gitu kalau diurutkan ya nah itu kan saya salah satu sampelnya begitu gitu kan belum lagi yang lainnya gitu makanya disarankan mungkin ya tadi VOD kembali menjadi opsi paling terbaik gitu bagi saya ya bagi pandangan saya gitu gitu terutama konten vertikal yang kedua, apa namanya tadi tuh? Anda manajemen waktunya PR. Nah, justru ini ancaman. Tapi peluangnya adalah Anda tahu Anda itu kesulitan bikin konten, bikin live streaming terutama anggap saja VTuber mindsetnya terbudayakan harus live streaming ya. Dalam tanda kutip harus gitu ya. Nah, karena kan terbudayanya semua VTuber, hampir semua VTuber tuh live streaming. Maka karena Anda sudah mulai kesulitan, pilihannya dua. Anda ingin tetap bertahan menjadi VTuber atau udahan sama sekali gitu. Nah, kan anggap saja gitu. Misalkan kalau udahan berarti ya udah, diamkan dulu aja ya terus fokus kerja misalkan. Beres gitu ya. Ya istilahnya mah ya pensiun atau bahkan ya istilah di sini kan graduate. Tapi kalau misalkan mau lanjut, nah lanjut ini mau kemana? Akses dulu. Kalau emang masih mau live streaming, misalkan kita cek dulu jadwal kamu kerjanya gimana, jadwal kuliah kamu gimana, jadwal sekolah kamu gimana. Kalau emang tiap Sabtu cuman bisa live streaming, ya udah Sabtu dijadwalkan tiap jam berapa, Sabtu ngapain aja gitu live streaming sama misalkan mampunya 2 jam gitu. Ya udah seminggu sekali gitu. Tapi kalau misalkan Anda udah nggak sanggup live streaming, bisa VOD. Nah, kayak sekarang kami nih dengan VOD gitu ya, nunggu waktu Om pulang kapan, bisa record kapan? Ayo Senin. Ya udah ya kita record. Ya, saya juga sama. Oh ya, mumpung Senin juga belum nih. Selasa ada meeting malamnya gitu. Kan itu ya VOD nih gitu kan bareng-bareng gitu. Apalagi kalian kalian kalau ini kan sendirian ya udah atur waktunya itu gitu. Atau bahkan mau coba juga nyambung lagi ya tadi ya, yang nomor satu tadi yang saran konten juga, yang mana ya vertikal. Ya kalian bikin juga konten vertikal. Langsung dibikin banking gitu. Anda bikin planningnya dulu, kontennya mau apa dan sebagainya. Minggu pertama begitu misalkan. Minggu kedua udah di planning. Minggu pertama planning. Minggu kedua scripting misalkan ya. Tulis scriptingnya apa aja dan sebagainya. Minggu ketiga baru produksi. Anda record gitu. Anda record. Ya minggu keempat editing. Nah minggu kelima itu publishing. Tapi publishingnya langsung scheduling. Schedule untuk sebulan. Jadi Anda planningnya langsung sebulan. Nah udah gitu. Jadi lumayan. Nah ini juga kami sedang berikhtiar untuk recordnya banyak nanti uploadnya mah ya setiap hari Rabu aja gitu Betul, betul. sama gitu nah itu ini juga tips yang mana yang kita lakukan juga gitu nah yang ketiga yang tadi hiburan offline lebih utama gitu ya berarti itu kan ancamannya begitu berarti sarannya adalah ya Anda mencoba untuk digital gimana caranya Anda bisa digital contoh paling luar biasa adalah yang paling cocok itu cocoknya Apple. Apple itu selain membuat konten di VTuber jelas ya, tapi dia juga hidup secara offline dengan cara menggunakan Kigurumi. Ya kan ya, itu kan digital. Dia tuh digital tapi memfisik gitu. Atau mungkin kalian juga dari fisikal ke digital kayak Kururin, dia kan cosplayer tapi jadi digital. Kan itu jadi hybrid di situ. Nah, Anda Hmm. bisa menghybridkan diri bisa mangga gitu kan, silakan. Atau emang kalian mencoba untuk collab dengan para event offline gitu Hmm. misalkan menjadi menjadi gue star misalkan atau sebagainya. Atau juga kalian ya tadi kontennya tetap digital, fisikalnya apa? Anda jualan di Komifuro. Nah, Om Bunga kan ngakuin juga kan ya? Iya, iya. Iya. Nah, itu kan tetap kontennya digital tapi jualannya offline kan itu juga secara income potensinya tetap dua gitu kan. Secara digital ada, fisikal ada secara percuanan gitu ya income. Secara eksistensi reachable dan engagement juga ada gitu ya. Masih ada gitu. Bahkan keduanya. Nah, itu kalian bisa lakukan itu gitu. Yang mana itu juga sedang sambil upayakan gitu ya kayak gitu. Sama gitu. Jadi makanya ini tipsnya secara umumnya begitu gitu. Belum lagi ancaman yang lainnya mungkin kepikiran. Nah, mungkin sekarang karena
terbatas kemarin evalnya adalah biar nggak terlalu panjang, jadi saya mikirnya 3 aja dulu ya. Ya, nggak apa-apa, betul betul. Dan yang terakhir tadi ya, itu Hmm. sebenarnya udah apa ya namanya ya, spoiler untuk episode berikutnya ya, karena episode berikutnya kita bakal bahas lebih detail lagi terkait pigitalisasi ya. Apa tuh pigitalisasi? Iya ini istilahnya tuh ya Hmm, ngikut orang digital, fisikal digital. Hehe. Jadi untuk kali ini kayaknya sudah cukup ya, Prof ya. Oke, dicukupkan aja. Nah, cukup ya, karena Oke. yang tadi tuh yang beberapa menit terakhir tuh udah kita sudah menyinggung episode berikutnya Oh gitu. gitu, Kalau siap. dilanjutin nih kita nanti minggu depan jadi satu nih episodenya sama. Iya, mending ditutup dulu. Soalnya biar apa? Biar ya tadi ya ini nomor 2 tadi di Hmm, banking, konten banking. Oke, ya udah gitu ya kawan-kawan. Ya semoga bermanfaat dan itulah 3 mungkin ya yang pandangan saya dan Om Bunga gitu tadi juga beberapa dari Om Bunga juga sama gitu ya. Sebagai praktisi. Jadi juga sama-sama begitulah keadaannya gitu. Jadi mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya tadi ya yang ya, tentang next-nya gitu. oke. Jadi itu dia. Terima kasih Prof Haru ya. Nanti kita Sap-sap. jumpa lagi di episode berikutnya minggu depan ya. Yoi. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan digitalisasi ya itu. Ini istilah baru nih. Waduh. Berat berat berat. Jadi di balik kesulitan ya, di balik ancaman ada peluang. Salah satu peluangnya ya tadi sempat dibahas juga adanya event di Jepangan offline yang mana bisa dimanfaatkan oleh para VTuber. Gimana caranya, apa aja persiapannya, dan lain-lainnya kita akan bahas di minggu depan. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Ini kita perlu nggak sih kayak YouTuber biasa gitu? Apa tuh? Apa namanya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gitu Boleh, ya. boleh. Hmm. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri dulu. Gimana nih? Gimana Apa? tuh? Yel-yelnya terakhir? Oh iya. One day mau upgrade ya gitu. Yoi. Oke. Siapa yang mau mandu? Om aja. Oke. Eh, Halo komrade, One day more more upgrade. upgrade. Thank you. Thank you Also, semuanya. thank you. Bye bye.